Yo, kembali lagi bersama kami di podcast Omdo. Bersama gua Kristoro 12 Dan gua Rian. di season finale. Nggak berasa ya, Iya. udah penghujung Piala Dunia nih. Gila, padahal kita kemarin kayaknya baru aja recording nih. Iya. Perasaan setelah- baru beres Messi perasaan ya. Setelah lama kita nggak recording dan akhirnya kita ke season finale. Mm-mm. Dan menurut lu gimana nih? Partai final ya, sudah di depan mata nih. By the way, ini sesuai dengan prediksi gua nih. Kemarin gua mendukung Argentina untuk mencapai final. Kalian bisa lihat video kita di pertama Yoi. ya. Meskipun pertama nggak meyakinkan Argentina, Ada kalahnya ya. ternyata bisa juga mencapai final nih. Dan prediksi gua ternyata buyar ya. Salah. Kenapa tuh? Karena kalah. Lawan Kroasia. Prediksi gua kan Brazil. Ternyata keok di tangan Kroasia di adu penalti. Gara-gara siapa tuh, Keok? Ya semua lah, itu si Neymar dan kawan-kawan udah golin tuh menit 1 kan? Menit 1, menit 115 15. udah 1-0. Tapi ya karena permainannya yang nggak gimana ya, bukan yang nge-delay, main dilambatin aja, malah kecolongan 1. Iya. Ya kan, jadi akhirnya ya pupus. Harusnya Argentina Brazil. Di semifinal malah jadi Kroasia Argen. Iya. Dan sekilas kita bahas Argen Kroasia gimana menurut lu? Final pertama. Kalau menurut gue ini merupakan ajang balas dendam ya. Sebelumnya kan udah pernah ketemu tuh. Betul. Kalah 3-0. Kali ini dibales nih. Oh, 3-0 juga. Dan tapi menurut gua partai semifinal vibes-nya gimana ya? Agak kurang greget ya Kurang dari ya. Kroasianya ya. Ternyata Kroasia habis bensin karena faktor sering main di extra time. Nah, gara-gara kayak baru pertama kali Kroasia kebobolan di menit-menit awal. Iya benar. Iya kan? Dan memang pertahanan Kroasia cukup keras ya, untuk cukup bagus di match-match sebelumnya. Dan dia karena nggak biasa tertinggal di menit awal, jadinya kebingungan dan kebantai Dan ujung-ujungnya. memang sayang sekali untuk Luka Modric ya, di usianya yang sudah sekarang ini menjadi mungkin bisa jadi edisi terakhirnya nih. Ya kalau dia nggak tahu diri bisa juga Terus di 2026. Tapi ya begitulah intinya, selamat buat Lionel Messi ya Yoi. ke final. Kita lihat apakah bisa memegang piala meraih juara trofi nih Dan pas gol di Kroasia ini dia jadi sekarang 5 gol. Messi ya. Jadi Bisa jadi dia pemain terbaik. memperoleh ini juga sepatu Golden emas. Boot. Iya. Golden Boot ya. Maksud gue di turnamen ini juga bisa jadi pemain terbaik ya, best Bisa player. jadi bersaing dengan lawannya nanti. Ya, all of turnamen ya. Mm-mm. Lawannya siapa? Kira-kira Mbappe ya. Mbappe pastilah. Nah, sebelum kita bahas untuk Prancis yang sebenarnya sudah masuk final, Prancis Maroko nih. Ini seru banget nih pertandingannya nih, saling jual Jual beli beli serangan. serangan. Meskipun Maroko kebobolan lebih awal. Dan memang Maroko untuk tadi semangat juangnya tinggi banget ya. Terlihat di peluang-peluangnya sebenarnya banyak peluangnya. Yang salto kena tiang. Terus ada lagi Oh iya benar. siapa tuh striker gue lupa namanya. Buffal. Buffal namanya ya. Buffal. Itu juga ada peluang tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan Jadi baik. intinya memang Maroko di menit-menit 15 menit terakhir itu megang kendali, bener kan? Dan juga di situ terlihat Prancis banyak celah serangannya sebenarnya, terutama dari sisi Theo Hernandez. Nah betul. Jadi Karena teorinya dia on fire nih. Maju terus dia, jadi Terus nggak mundur. bisa dimanfaatkan nantinya oleh Argentina. Tapi yang sangat kita tidak duga ternyata kecolongan 1 gol lagi Maroko. Iya. Lewat Kolomuani tuh. Akibat yang baru masuk. permainan terbaik dari Mbappe. Iya. Itu sangat terlihat kelas dunianya ya golnya. Menurut gua Mbappe ini patut diwaspadai juga nih oleh nanti Argentina nih. Back-backnya kan? Otamendi dan kawan-kawan. Lari sprintnya sih gila sih, nggak ada habisnya. Jadi intinya menurut gua gimana partai final ini idaman nggak? Kalau menurut gue sih sangat idaman ya, karena ini membuktikan GOAT senior melawan GOAT the next GOAT ini. Kylian Mbappe. Iya, bukan Ronaldo. Oh, jadi intinya Prancis selamat udah masuk ke final. Dan sebelum partai final di hari Minggu, besok ini ada partai perebutan third place ya. Third place. Antara Maroko Kroasia nih, guys. Jadi sebenarnya menurut lo analisa lu pertandingan juara ketiga ini penting apa enggak sih sebenarnya?
Sebenarnya sih cuma penghiburan, Iya. ya kan? Sebenarnya agak kurang penting. Mendapat bronze medal kan, ya. Tapi Kroasia Maroko juga salah satu kuda hitam ya. Iya dan tadi gue sempat lihat di Twitter wasitnya dari Arab. Yang third place. Iya. Kemungkinan ada konspirasi kemungkinan. Jadi intinya ingin memenangkan Afrika Utara, Mungkin alias iya. Maroko ya. Iya. Kita lihat apakah Hakimi dan Ziyech bisa meraih salah satu tempat tertinggi juga loh. Dan negara Afrika pertama yang melaju sampai semifinal nih. Iya. Di ajang sebesar Piala Dunia. Ini adalah salah satu fun fact yang Meskipun orang-orangnya bukan orang Afrika. iya. Lebih ke Eropa Mesir ya. Iya. Mesir dan Eropa. Tapi intinya ya Maroko sekali lagi menjadi pemanis lah di ajang ini. Kita sebenarnya berharap ada Asia juga ya, cuma nggak jauh ternyata. Ya semoga aja generasi emasnya nggak cuma di sini doang, Iya. tapi berlanjut terus nggak kayak Belgia kan Sudah selesai punah di ya. sini. Iya. Ya menurut gua Belgia ini Golden Grannies ini udah Selesai, nggak game ada lagi. over. Iya. Ya, menurut gua ya itulah, udah nggak bisa lagi menurut gua. Untuk tahun depan mungkin semua udah pada pensiun, udah Iya, nggak udah. mau main. Dan juga pas di pemain-pemain muda juga nggak ada yang menonjol kemarin. Iya benar. Nah terus back to the topic, katanya nih ada yang menarik, Karim Benzema mau main tiba-tiba nih di partai final nih. Menurut lu gimana? Ibaratnya dia nih nggak pernah main tiba-tiba, gue ikutan dong. Nah itu yang menurut gua merusak kondisi Tapi emang psikologis timnas dia kan? katanya secara di squad namanya belum dicoret. Coret. Jadi dia berhak Jadi ya. iya sebenarnya bisa. Tapi katanya dia selek tadi. Nah tergantung Sama nih dia dapat cuti nggak dia pelatihnya. dari Real Madrid. Dapat Dikasih, sehari. masih bisa. Masih bisa. Belum habis Desember. Belum. Iya. Cuti Nataru. Jadi intinya gimana menurut lu Kak Benzema, isu media atau permainan media doang nih? Kalau seingat gue sih dia emang namanya belum dicoret. Tapi ya, itu kan tergantung pelatihnya ya. Karena mungkin pelatihnya si Didier Deschamps tadi sempat bilang di media dia nggak mau mengurusi orang yang tidak ada di squad. Jadi Benzema sakit hati, dia nggak mau datang. Tapi kalau gue sih Bagus kalau datang. iya, soalnya Menambah- sebagai saper-sap ya kan. Ini serang ya, Soalnya kalau pas lawan Maroko kemarin Giroud juga kurang. magisnya nggak ada. Dan memang dari sisi harusnya Griezmann tuh jadi pemain key player juga tuh. Iya emang dia Untuk banyak diplot. disanjung-sanjung pemain ex timnas Prancis, katanya Griezmann ini Kenapa dia? sangat mobile dia. Nyerang Iya. juga, ngasih Supplier bola juga ke Giroud ya, pertahanan juga. Giroud. Iya. Jadi intinya ya tadi, menurut lu gimana Benzema itu isu media doang? Ya mungkin media melihat ada peluang menggoreng Dan berita. ada satu isu lainnya itu banyak pemain Prancis kena virus. Virus Virus unta. Virus onta ada lagi guys. Itu gimana guys menurut kalian guys? Selain dari kelelawar sekarang dari onta guys. Iya, jadi banyak pemain, bukan nggak banyak sih, ada beberapa pemain Prancis yang terpaksa harus absen tuh, kayak Kingsley Coman. Katanya Varane juga Jadi lagi pemulihan ketularan Varane. kayak virus MERS. Apa tuh, menyerang Kurang paham juga sih bang sisi pertahanan ya. Intinya kayak gitu, ada isu pemain Prancis terkena badai virus. Terus ini udah settingan FIFA. Oh iya, kalau banyak yang Argentina sama Prancis di final. Jadi ada yang bilang kan dia si Messi sama Mbappe sponsor es krim Ice. ice. Itu Kalian kalian lihat yang settingan. kemana? Juga di setting sama ice guys, katanya supaya mereka masuk final. Dan ternyata kejadian. Iya, supaya kita beli es krimnya. Oh, jadi kalau misalnya Argentina Maroko nggak nyambung ya. Mm-mm. Nah, langsung analisa lu nih. Argentina Prancis akankah menyajikan partai menarik di partai puncak besok ini Minggu? Berdasarkan pengalaman final Piala Dunia ya, Alot. biasanya sangat alot. Dan Karena mereka sama-sama takut untuk main open terbuka. play, iya. Jadi babak pertama agak coba-coba dulu ya. Iya. Ketat dulu, nggak main terbuka. Apalagi Argentina punya Messi kan, pasti Prancis juga nggak bisa. Jadi lepas menurut, kayak ya, lawan betul. Maroko. Menurut gua Argentina ini akan di bawah kendali Messi dengan super asisnya yang tidak terduga ya. Messi Dan juga harus dimatikan. Prancis juga nggak bisa fokus ke Messi doang, karena pas lawan Kroasia kan ada siapa tuh, Julio Alvarez yang Julian tiba-tiba Alvarez. Mengerusuk dari Iya, semua sisi. jadi kalau penyerang
hanya terfokus ke Messi bisa bahaya juga. Jadi intinya kalau misalnya Lautaro Martinez nggak dipasang, Argentina tetap bagus dengan si Alvarez itu kan. Tapi by the way, Di Maria di sini kurang menonjol ya Piala Dunia kali ini ya. Dybala juga baru kemarin kayak dipasang. Tapi pas sudah menang. Iya. Gue malah berharap Dybala dipasang sih dari awal. Iya, jadi gue mau bisa lihat ngeliat ya permainannya. apalagi bola-bola flashing kangkungnya dari Dia kan juga bisa shoot dari luar dia. second line. Iya. Jadi intinya Argentina ini sama Prancis. Kalau dari sisi Prancis gimana nih? Key playernya? Kalau Prancis sih emang gokil sih nih, meskipun dia nggak ada Kante, nggak ada Pogba, dia tetap bisa masuk final. Benzema. Iya. Berarti membuktikan Mental juara tahun lalu ya. Ini bisa back to back loh. Jangan salah kalian. Prancis ini sampai ke partai final tahun lalu juga kan? iya, Menang bisa. lawan Kroasia. Katanya terakhir back to back tuh udah tahun-tahun 50-an katanya yang bisa. Sekarang back di to era back. modern Iya, mungkin yang bisa pertama Prancis nih. Dan sebenarnya ada satu lagi gue lihat di berita itu pendukung Argentina katanya meminta tiket lebih. Kenapa tuh? Karena lu tahu sendiri Argentina kan negara sepak bola lah istilahnya kan, dimana rakyatnya cinta banget sama sepak bola, apalagi King Maradona nih yang sudah jadi almarhum merindukan piala itu balik lagi ke tangannya setelah 1986. Jadi intinya apakah Messi bisa memegang dan mencium trofi emas ini nih? Gue sebagai pendukung awal Argentina sangat ini sih pengen melihat Berharap. Messi mengangkat trofi Piala Dunia biar fans Ronaldo kejang-kejang. Dan memang kasihan Ronaldo harus nangis ya kemarin ya. Kata sekarang Karena dia nggak di dipasang. Real Madrid kata sekarang dia Latihan doang di lapangan yang kosong. buat ngarep dipanggil. Iya, ternyata nggak tahu ya. Terus terakhir prediksi tadi kan udah bilang secara key player. Oh ya, key player dari Perancis tadi belum tuh. Key Gua player menurut gua sih ya, Mbappe, Giroud Ya, sama pasti, Griezmann. ya pasti mereka bertiga sih. Hmm. Tapi kalau lihat kemarin siapa tuh Thuram ya, itu jago juga Thuram ternyata. sebelah kiri. Iya. Agak gede badannya. Anaknya Lilian Oh, Thuram. Iya, bisa melip-melip juga dia kemarin. Kan salah satu asisnya dari dia kemarin. Dia ke Mbappe, baru ke siapa tuh? Ke Kulomeni yang baru masuk. Nah, itulah susah namanya. Jadi intinya Argentina Prancis partai idaman ya. Ya layak lah Layak, sangat mereka layak. tim berdua ini untuk masuk ke final Iya. karena ya tadi melewati di babak grup juga susah payah sih. Walaupun Prancis sebenarnya enggak juga ya. Iya, kok Prancis bagi mereka mudah semua. Udah deh. semua. Tapi kalau dari Mereka kebobolan cuman Tunisia. pas Tunisia. Itu pun pakai pelapis kedua pelapis semua. kedua semua. Tapi untuk Argentina dari sisi grup udah mati-matian. Iya. Karena kalah di partai pertama ya. Lawan Arab. Hanya lawan Arab doang sih. Nah, sekarang si Messi itu dia mendukung Argentina sekarang. Emang ya? Iya, pakai baju Argentina. Oh, oke, bagus. The last question, Argentina Prancis, Skor. ya, who scores? Tadi kan lu bilang Skor gua Alor. Argen Full 2-1 deh, full time 2-1. Tapi kalau penalti sih lebih seru. Kalau gua full time 2-2. Terus adu penalti. Adu penalti, Argentina keluar juara. Oke, berarti kita sama nih Argen. Ya, tapi kan lu full time-nya, Nggak maksudnya mendukung Argentina. gua mendukung Argentina. Untuk kali ini ya, oke lah Messi biar bisa mengangkat trofi. Terus kalau top score lu siapa prediksi? Peraih top score. Terakhir siapa? Sama Messi. Messi Mbappe 5, Julio Alvarez sama Giroud 4. Gua Messi sih. Messi ya. Bisa jadi top skor, nambah 1 atau 2 gol lagi di final nih. Dari penalti biasanya. Dari penalti. Tapi gue berharap Dybala main, Di Maria. Sulit sih kalau dibalas, soalnya udah partai final. Pasti pelatihnya nggak berani Spekulasi untuk yang performanya under ya. Berarti kalau Messi golin jadi top scorer, otomatis pemain terbaik juga dong dia pasti. Wah, ntar fans Ronaldo gimana? Kejang-kejang. Decul pada naik, bangkit nih. Kalau Messi dapat pemain terbaik, mangkat trofi, top score, berarti perdebatan selesai ya. Antara Messi dan Ronaldo. oh iya, ini belum selesai berarti. Belum, karena Messi kan Bisa sama-sama kalah. belum Oh iya. angkat trofi. Kalau misalnya kalah, lebih dicengin lagi ya. Siapa kalah? Messi. Berarti perdebatan masih Masih berlanjut. berlanjut sampai 2026. Sampai Ronaldo nanti main di Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko sama Kanada. Nah, terakhir banget
Apalagi? Ada nggak yang menurut lu partai paling lu suka deh? Partai paling suka ya? Iya. Lo dulu mungkin bisa. Lu lah, gua kan mau mikir. Iya, gue juga mau mikir dulu. Apa ya? Partai dari grup sampai ke knockout. Gua Spanyol Maroko juga menurut gue juga seru. Spanyol Maroko Spanyol Maroko ya. sangat skillful meskipun ada penalti ujungnya kan ya. Itu cukup seru sih. Keduanya saling memberikan permainan terbaiknya. Kalau gua sih Brazil Kroasia kemarin. Kenapa? Itu kan agak alot tuh. Iya, kenapa gue bilang? Karena itulah tadi ketika si Brazil udah nyetak, fansnya udah euforianya udah kemana-mana tuh. Oh, yang pas itu doang akhir. menurut gue. Ketika udah kena comeback, langsung mental down. Artinya itu menurut gue seru sih. Oh ini gue juga baru inget gue. Belanda Argentina. Itu seru. Wah Ya? itu seru banget. Saling gol, 2 sama, terus ada penalti, terus banyak drama-drama ribut. Itu sih gue baru inget. Kalau gue Brazil Kroasia di partai quarter final kemarin ya, sama ya mungkin ini nanti final. Ya biasanya final kan. Banyak drama-drama yang membuang waktu ya. Iya. Biasanya kurang seru sih kalau final. Alot ya. Iya sebenarnya. Biasanya tuh partai Nggak Piala banjir Dunia paling seru tuh biasanya pas semifinal biasanya. Semifinal, benar-benar. Cuma kemarin semifinal malah Iya. kurang ini, greget lah. Kalau dari sisi lawannya sih kurang greget, kalau bagi sisi yang menang sih seru pasti. Ya pasti. Nah terakhir lu bakal nobar nggak nih cuy? Nobar di mana nih? Belum tahu ya kita ya. Iya nih. Nanti coba kita Dan pasti nobar. nontonnya di video.com. Yoi. Ya udah guys, intinya untuk season finalnya seperti itu dulu. Yang mungkin habis ini kalian bisa menyaksikan liga-liga Liga Champion kali ya, Iya. seru ya. Kita akan bahas mengenai Liga Champion yang sudah memasuki babak 16 besar juga. Itu di bulan Februari 2023. Cuma untuk lebih update-nya tunggu aja video dari kita guys. Yoi. Oke, jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Terus ikuti media sosial kami di podcast Omdo. Emang masih ada? Lagi bermasalah oleh Gabriel Feby. Intinya itu guys. Kalau kalian ingin memberikan ide-ide atau masukan, bisa di komen di YouTube kami ya. Yoi. Oke guys, gua Kristoro 12 pamit. Gua Rian undur diri. Bye. Bye-bye.